Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak kurang satu apapun. Jumpa lagi di channel Islami kebanggaan kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang puasa Ramadan, yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pada video ini kita akan membahas tentang pertama, rukhsah atau keringanan, yaitu keringanan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, serta konsekuensinya masing-masing. Seperti halnya ibu hamil dan menyusui, apakah dia wajib qada saja atau wajib fidyah saja, atau wajib melaksanakan kedua-duanya. Kedua, hal yang membatalkan pahala puasa. Ketiga, hal yang disunahkan ketika puasa. Dan yang terakhir, hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Sebelum kita lanjutkan, dimohon untuk menekan dulu tombol subscribe, like dan aktifkan loncengnya, agar kita sama-sama bisa menuai berkah melalui channel ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Puasa Ramadan merupakan ibadah di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, puasa menjadi salah satu rukun Islam yang 5 yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam yang mukallaf dan yang tidak sedang berhalangan atau uzur. Dengan puasa ini, Allah ingin menjadikan manusia sebagai hamba yang bertakwa, yang memiliki perilaku yang baik, sehingga menjadi hamba yang bermanfaat secara hakiki, baik bagi dirinya ataupun bagi sesamanya. Perintah atas kewajiban puasa secara jelas diketahui di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun sekalipun diwajibkan, syariat Islam tidaklah bersifat semerta-merta memberatkan seseorang, tanpa melihat kondisi atau keadaan seseorang tersebut. Artinya, ada pengecualian bagi orang-orang yang tidak kuasa atau tidak sanggup untuk berpuasa. Di dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah rukhsah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 184. Secara etimologi, rukhsah berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Sedangkan kata rukhsah menurut terminologi adalah kemudahan yang diperbolehkan menurut syara, karena ada satu uzur yang memberatkan atau menyukarkan, yaitu bagi seseorang pada keadaan tertentu yang menyebabkan terbentuknya suatu hukum yang berbeda dari hukum asalnya. Dalam ibadah puasa terdapat beberapa uzur atau penyebab berlakunya hukum rukhsah bagi mukallaf yang telah menerima kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa rukhsah adalah keringanan, maka bentuk keringanan yang dimaksud dalam ibadah puasa ini adalah keringanan untuk tidak berpuasa pada waktu yang telah ditentukan, yakni bulan Ramadan. Tentu dengan konsekuensi mengganti puasa yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Secara garis besar, pengganti puasa Ramadan ada dua bentuknya. Pertama, qada, yaitu mengganti puasa dengan berpuasa, seperti halnya berpuasa pada umumnya. Sesuai jumlah hari yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan, puasa qada dikerjakan kapanpun di luar bulan Ramadan dengan syarat, yakni dikerjakan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Kedua, fidyah, yaitu mengganti puasa yang tertinggal dengan membayar denda, yaitu memberi makan kepada fakir miskin berupa makanan pokok atau biaya makan seseorang dalam satu hari, sesuai jumlah hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Fidyah boleh dibayarkan kapan saja, sebaiknya dibayarkan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Siapa saja yang termasuk golongan yang mendapatkan rukhsah tersebut? 1. Orang sakit. 2. Musafir atau orang sedang dalam perjalanan. 3. Perempuan haid dan nifas. 4. Wanita hamil dan menyusui. Dari yang tersebut tadi, apa saja konsekuensi yang harus dilakukan dari masing-masing golongan yang mendapatkan keringanan atau rukhsah tersebut? Mari kita simak selengkapnya. 1. Orang sakit. Dalam perspektif hukum Islam, orang yang sakit tetap berkewajiban menjalankan agamanya, selama akalnya masih berfungsi dengan baik atau tidak gila, baik kewajiban kepada Allah ataupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Tetapi ibadah yang dijalankan oleh orang sakit tentunya berbeda dengan orang yang sehat. Syariat Islam memberikan kemudahan bagi orang yang sakit. Salah satunya ibadah yang mendapatkan kemudahan itu adalah puasa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Orang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan.
Tentunya sakit di sini adalah sakit yang benar-benar menyebabkan seseorang tidak kuat untuk berpuasa, atau memudaratkan kepada dirinya baik atas inisiatif sendiri maupun inisiatif dari pihak medis. Dengan syarat ada dua macam konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang dalam keadaan sakit tersebut. Pertama, mengqadha, atau menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan, sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kedua, membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada satu orang fakir miskin dalam sehari, sebanyak hari yang ditinggalkan oleh orang sakit tersebut. Apa kriteria sakit yang diwajibkan untuk mengqadha dan apa juga kriteria sakit yang diwajibkan untuk membayar fidyah? Mari kita simak penjelasannya. Pertama, sakit yang masih diharapkan akan kesembuhannya, maka diwajibkan untuk mengqadha saja, tanpa harus membayarkan fidyah. Maksudnya, orang sakit tersebut tetap mengganti puasanya di hari lain, di saat orang sakit tersebut sembuh dari sakitnya, atau sudah mampu untuk melakukan puasa. Kedua, orang sakit parah atau akut, atau yang sudah tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya, maka konsekuensi yang harus diterimanya berbeda dari sakit yang dibahas pada bagian pertama tadi. Orang sakit parah atau akut tersebut yang sudah tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya, maka seseorang tersebut hanya diwajibkan untuk membayar fidyah saja, tanpa mengqadha puasanya. Selanjutnya, hukum berpuasa bagi para pekerja berat. Bagaimana para pekerja berat seperti pekerja bangunan, tukang becak, penambang batu bara di bawah tanah saat Ramadan tiba? Mereka tetap diwajibkan berpuasa kalau masih mampu dan memungkinkan untuk berpuasa, tetapi kalau tidak sanggup atau tidak memungkinkan, atau mengakibatkan kemudaratan, maka pekerja berat tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dengan syarat mengqadha atau menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. 2. Musafir, atau orang sedang dalam perjalanan. Safar secara bahasa berarti melakukan perjalanan, sedangkan secara istilah, safar adalah seseorang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu. Seseorang disebut musafir jika keluar dari daerahnya dan memenuhi jarak tertentu. Seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika menempuh jarak perjalanan yang membolehkan mengqosor sholat. Adapun mengenai jarak, para ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang paling kuat adalah 90 km. Jadi jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah 90 km. 3. Wanita haid dan nifas. Salah satu yang mendapat ketentuan itu adalah wanita dalam keadaan haid dan nifas. Wanita yang sedang mengalami masa menstruasi atau haid dan nifas atau darah setelah melahirkan dilarang untuk melakukan puasa. Dan diwajibkan mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain, di luar bulan Ramadan, yaitu sebanyak puasa yang ditinggalkan. Masa haid wanita paling sedikit adalah sehari semalam, sedangkan masa galib atau pada umumnya yaitu 7 hari, dan paling lama haid itu selama 15 hari. Jika darah masih keluar melewati batas 15 hari, maka darah itu sudah tidak lagi termasuk darah haid, melainkan sudah termasuk darah istihadah, yaitu darah penyakit. Maka seorang wanita diwajibkan mandi untuk menandakan berakhirnya masa haid, dan setelah itu, seorang wanita diwajibkan menjalankan ibadah sebagaimana wanita suci pada umumnya. Selanjutnya darah nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Sekurang-kurangnya masa nifas yaitu sekejap mata, segalip masa nifas atau pada umumnya masa nifas itu 40 hari, dan paling lama nifas itu adalah 60 hari. Namun, jika darah haid atau nifas berhenti dan masih di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk kembali berpuasa. Hal ini juga berlaku apabila berhentinya darah nifas sebelum waktu subuh, lalu dia baru mandi setelah masuknya waktu subuh, maka puasanya sah. Hal serupa juga berlaku bagi pasangan suami istri, yang melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan atau sebelum masuknya waktu subuh, maka mereka tidak diwajibkan mandi saat itu, mereka hanya diwajibkan berniat puasa sebelum masuknya waktu subuh, dan puasanya sah, sekalipun belum melakukan mandi wajib. 4. Wanita hamil dan menyusui. Dalam ilmu fikih, jika wanita hamil atau wanita menyusui meninggalkan puasa karena khawatir berakibat buruk pada dirinya, maka mereka hanya berkewajiban mengqadha puasanya saja tanpa membayar fidyah. Hukumnya sama halnya dengan orang yang sakit, hanya berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Namun, jika wanita hamil atau wanita menyusui meninggalkan puasa karena khawatir berakibat buruk pada janin atau anak yang disusuinya saja, tanpa khawatir pada dirinya sendiri, maka ulama sepakat bahwa mereka berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya, ditambah dengan membayar fidyah. Jadi,
Kesimpulannya, hukum wanita hamil dan menyusui dalam pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i adalah, tetap mengqadha puasa dan ditambah dengan membayarkan fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin dalam satu hari, sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan. 5. Orang tua renta. Orang tua renta dalam keadaan lemah, sama seperti orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Yang wajib bagi mereka hanya membayarkan fidyah saja, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari, sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan. Dan khusus untuk orang tua yang sudah meninggal, maka ahli warisnya wajib untuk mengqadhakan puasa dari orang tuanya yang meninggal tersebut atau membayarkan fidyah saja. Cukup baginya dipilih salah satunya saja. Demikianlah penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang saya rangkum menurut pendapat jumhur ulama dan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, yang mayoritas diamalkan di negara Indonesia ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, semoga dapat menambah pengetahuan kita, sehingga ibadah puasa kita bisa semakin sempurna tentunya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.